Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat lahir batin ya. Salam sejahtera untuk kalian semua dari Kak Resti di sini dalam pertemuan kita tentang mood dalam penulisan cerita pendek. Kak Resti ingin tanya nih, apa kalian pernah mengalami pusing, bingung, bete, galau saat kalian mengawali satu aktivitas menulis karya tulis, misalnya cerpen? Nah, kalau pernah, artinya kalian kehilangan mood. Kalian tahu kan, mood adalah suasana hati yang berkaitan dengan mau atau enggannya seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau mood jelek atau terkenalnya bad mood, tentu kalian akan malas. Misal dalam penulisan cerpen, tentu cerpen itu akan terbengkalai dan kalian gak selesai. Nah, kalau lagi semangat, moodnya baik, pasti kalian akan mampu menyelesaikan satu draft cerpen dalam tempo yang singkat. Dengan latihan tentunya ya. Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya mood itu bisa kita undang dan kita pelihara seperti kita memelihara hewan kesayangan atau menanam satu pohon di dalam pot. Nah, bagaimana caranya agar mood kalian tetap hidup baik ketika kalian mengawali, selama proses penulisan, atau sampai akhir penulisan draft cerpen itu? Yuk kita ikuti. Yang pertama, optimis. Jagalah sikap optimis kalian dengan berbagai cara. Misal, yakinkan dalam diri kalian kalau kalian bisa. Awali dengan doa, karena apa yang kalian bisa tulis itu semua datang dari Tuhan ya. Yakinkan kalau kalian bisa. Selalu yakin, kapanpun, ingatlah bahwa saya bisa. Nah, keyakinan itu akan tumbuh terus jika kalian juga pupuk terus ya. Ingatlah bahwa selalu katakan, saya bisa, saya mampu, saya akan berhasil. Nah, kalau sudah terpupuk optimisme kalian, lalu apa yang harus kalian lakukan agar mood tersebut tetap menyala seperti bara api dalam tungku? Nah, tentu kalian harus mencari bahan bakar. Bahan bakar seperti apa sih yang bisa membuat mood kalian tetap menyala tersebut? Yuk, pertama, bacaan. Aktivitas menulis selalu terkait erat dengan bacaan. Jangan lupa, kalian harus banyak membaca. Misalkan kalau kalian sudah bisa menentukan cerpen apa yang akan ditulis. Misalnya, kalian sudah bisa menentukan tema apa yang akan kalian tuangkan dalam cerita pendek itu atau cerpen itu. Kalau sudah dapat nih, misalnya tentang kelulusan, kalian bisa mencari bacaan tentang kelulusan. Bagaimana suasana hati seseorang yang sudah lulus, yang baru lulus, atau yang akan menghadapi sebuah kelulusan. Nah, misalnya orang yang akan menghadapi ujian dan setelah lulus ujian.
kalian akan mendapatkan nuansa yang berbeda. Nah, bisa juga kalian menonton sinetron tentang wisuda atau tema kelulusan lainnya. Kalian bisa melihat tokoh-tokoh yang riang gembira atau yang sedih karena dia tidak lulus. Itu juga kalian perhatikan ya. Kalian bisa mencari data-data yang negatif atau positif. Nah, kemudian kalian boleh merekam dengan gawai kalian. Misalnya dialog kalian dengan orang yang baru saja diwisuda atau baru saja lulus, atau orang yang akan menghadapi ujian. Kalian juga bisa merekam dialog kalian dengan orang yang baru saja mengalami lulus atau orang yang akan menghadapi satu kelulusan, misalnya mau ujian dan setelah ujian. Itu kalian bisa direkam atau kalau tidak catat dulu. Atau bisa berbagai cara kalian ingat saja dialognya dan nanti catatkan poin-poinnya. Nah, kemudian bisa juga kalian berdiskusi dengan orang-orang yang sudah pakar dalam pembuatan cerpen. Misalnya dengan sastrawan, mengikuti komunitas, atau kalian dapat melihat tayangan digital pada berbagai media sosial tentang bagaimana berkarya, berkreativitas dalam pembuatan karya sastra. Yang ketiga, rehat. Kalian pernah merasa jenuh bukan? Tapi jangan jadikan jenuh sebagai teman kalian. Nanti draft kalian tentu tidak akan selesai ya. Nah, kalau sudah jenuh, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan, yaitu tunda dulu draftnya, lalu lakukan beberapa hal yang membuat kalian suka. Misal, melakukan hobi. Boleh olahraga, bermusik, berkuliner, atau yang lainnya. Nah, bisa juga kalian tidur, tenangkan pikiran kalian, tapi tetap jangan lupa. Tetap isi amunisi hingga jenuhnya tertekan dan terusir dari niat kalian untuk membuat draft satu karya cerita pendek. Kalau sudah rehat, jangan kebablasan ya. Salah-salah, naskahmu akan terbengkalai. Kembali lagi, baca lagi, berkutat dengan draft, baca lagi. Mana bagian yang harus ditambah? Apakah tokoh-tokoh yang ditampilkan sudah pas? Apakah sifat-sifat tokoh atau watak tokohnya perlu diperbaiki? Terakhir, jangan lupa, jangan ragu untuk mengunggah di media sosial atau dimanapun karya-karya Anda. Ya, nah, kalau sudah diunggah di sana, tentu kalian akan mendapat perhatian dari para pembaca. Jika ada saran yang masuk, jangan sakit hati. Mau baik atau buruk, terima masukan dari para pembaca. Jadikan sampaian dari para pembaca itu sebagai amunisi untuk penulisan karya kalian pada masa yang akan datang. Demikian amunisi dari Kak Resti tentang mood. Jaga mood kalian, jaga aktivitas dan kreativitas kalian. Buatlah karya sastra yang indah, yang baik, yang enak dibaca. Yuk, sahabat belajar. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa untuk selalu menonton tayangan dari Kak Resti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk